Minggu lalu saya berada di lelang Barrett Jackson dan tepat sebelum saya pergi ke lelang Barrett Jackson, saya pergi ke lelang dealer. Nah, Nacho dan saya membeli Jeep Wrangler yang ada di belakang saya ini. Ini adalah tahun 2015 dengan sekitar 140.000 mil saya rasa. Kami membayar $7.000. $7.000 yang benar-benar sangat murah. Itu mungkin hanya 50% dari nilai sebenarnya. Dan mobil ini memiliki aksesoris senilai ribuan dolar. Video hari ini kita akan menghidupkan kembali Jeep Wrangler ini. Mobil ini sebenarnya tidak bisa dijual ke semua orang, dan kami ingin memperluas target pasar kami. Jadi kita akan menghidupkan kembali Jeep Wrangler ini, menghapus beberapa stiker bintang, melepas banyak hal yang tidak perlu, dan melihat apakah kita bisa mendapatkan untung dari Jeep Wrangler ini. Kalau kalian belum kenal saya, nama saya Craig dari Flying Wheels. Ayo kita mulai. Jadi saya tidak sengaja membeli sebuah Jeep Wrangler, dan mobil ini 6 tahun lebih baru daripada milik anak saya. 40.000 mil lebih sedikit dan harganya hanya $1.500 lebih mahal. Mobilnya ada di sekitar sini, ada di jalur 1 yang saya kira ini jalurnya. Ayo kita cari Jeep yang baru saja saya beli lewat mobil-mobil AMG, Shelby dan yang lainnya. Itu dia Wrangler saya dengan semua aksesori itu. Itu aksesori senilai $2.000. Baiklah, jadi saya membeli Wrangler ini dari DuPont Registry Exchange yang sepertinya memang punya channel YouTube sendiri. Mereka ini menjual mobil-mobil gila. Seperti semua mobil kelas atas ini, sebagian besar adalah milik mereka dan mereka menjualnya setiap minggu. Mobil ini punya banyak sekali aksesori aftermarket, mulai dari lampu, kait penarik, lampu LED, sampai grill. Maksud saya, seseorang benar-benar membeli semua aksesori yang bisa didapatkan untuk mobil ini. Mobil ini punya suspensi lift high country 2,5 inci, ban Nitto Ridge Grappler, dan velg aftermarket. Bintang di mana-mana. Nacho, kita akan membongkar mobil ini, oke? Terlalu banyak aksesori, terlalu banyak barang, dan masing-masing barang ini bernilai tinggi. Jadi sepertinya itu tenda di atas sana, kayaknya itu bisa dibuka jadi tenda. Nanti kita cari tahu. Ada juga kanopi di kedua sisi kalau kamu mau camping. Lampu kabut kalau kamu terjebak di lumpur. Itu kutipan dari sebuah film. Kalau ada yang tahu, jangan lupa lampu kabutnya. Kayaknya aku bakal terjebak di rawa. Pijakan samping ini mungkin akan saya lepas. Kita akan membersihkan roda-roda ini, pakai asam, menggores roda-roda ini. Terlalu banyak bintang, sepertinya aku akan menyingkirkan ini. Kita harus mengganti lampu belakang atau melakukan restorasi lampu belakang, amplas bumpernya, cat ulang, beberapa karpet lantai. Aku rasa Logan akan menginginkan ini saat dia melihatnya. Jadi, Logan, anakku punya tahun 09 dengan 190. Ini generasi yang lebih baru, jadi interiornya juga lebih baru. Astaga, baunya seperti anjing basah di sini. Interior lebih baru, dashboard lebih baru, dan mesinnya V6 3,6 liter, dan ada radio CB juga. Sekarang kami sudah dapat tawaran 7.500 dan 8.000 untuk Wranglernya. Dan aku bilang, bro, jual saja, kita bisa dapat yang lain, kita bisa dapat yang lebih baru. Itu idenya. Dan dia sangat menyukai dan dia merasa tidak bisa menggantinya dengan harga yang sudah dia keluarkan untuk mobil itu. Tapi kalau dia jual mobilnya seharga 7.500, dia bisa untung 2.000 dan bisa beli Wrangler ini. Jadi aksesori di mana-mana, mungkin ini akan kita biarkan. Ini kotor, benar-benar jorok. Butuh sentuhan khas Nacho di situ. Ini bakal butuh keberuntungan, bro. Ini bakal jadi banyak pekerjaan, tapi inilah keahlianmu. Menurutmu ini apa? Kamu pikir ini buat main musik? Enggak, aku rasa ini seperti sebuah... Mungkin kamu bisa bicara lewat radio CB-mu. Nah, video ini sudah dimulai dengan cara yang berbeda dari yang aku bayangkan. Kami membeli Jeep Wrangler seharga $6.700. Oke, selamat datang di Flying Wheels. Sudah aku bilang tadi. Tapi minggu lalu, Nacho dan aku berada di lelang dealer di mana kami membeli Jeep Wrangler Sport 2015 ini. Dengan jarak tempuh 156.000 mil. Sekarang, seseorang sudah menghabiskan banyak uang untuk Jeep ini. Oke, grill Angry Eye yang selalu memudar karena orang-orang tidak mengecatnya. Bumpernya yang sudah bengkok, ini juga bengkok, jadi mungkin akan kami lepas saja. Sayangnya tidak ada winch, tapi ada kait penarik, ada stiker di mana-mana. Jadi Nacho, kita akan melepas stikernya. Oke, stikernya tidak bagus. Dan kemudian semua area yang dicat ini, saya tidak tahu. Saya merasa mungkin kita bisa membiarkan beberapa, tapi tidak semuanya. Yang ini jelas harus dilepas, amplas, dan dicat hitam. Oke, lampu depan pasti perlu dipoles ulang. Lampu kabut juga. Sepertinya bannya masih baru. Tapi lihat betapa kotornya velgnya. Itu semua karat dari rotor dan kampas rem yang jelek. Jadi saya mungkin akan meminta kamu untuk mengangkat mobilnya. Lepaskan velg ini dan periksa kampas rem serta rotornya. Saya jamin kampas rem di velg itu sudah habis. Kita akan servis rem dan kemudian kita akan menggunakan asam muriatik pada velg ini.
jangan hirup uapnya. Kita pakai itu untuk menghilangkan semua karatnya. Oke, kita akan meluruskan ini kembali ke tempatnya. Lepaskan semua bintang ini. Dan saya pikir bahkan barang-barang seperti ini terlalu banyak. Kamu bisa biarkan yang ini, lepaskan yang itu. Oke, mungkin cat hitam saja. Saya juga tidak suka warna biru yang pudar itu. Kita akan melepas stiker-stiker ini. Kita akan mengembalikan plastik yang pudar ini agar terlihat seperti baru lagi. Saya ingin membuka itu, saya ingin lihat itu apa. Mungkin akan saya jual terpisah. Saya mungkin akan membiarkan row bar ini tetap di Jeep karena saya tidak terlalu ingin melepasnya lalu mencoba menjualnya. Jadi kita akan menjualnya bersama Jeepnya. Tapi yang itu akan saya foto dalam keadaan tertutup dan terbuka. Lalu coba jual terpisah. Semua stiker ini akan dilepas, cat ini jadi hitam, cat ini juga jadi hitam. Lalu cek apakah lampu-lampu ini berfungsi. Kalau tidak berfungsi, lepas saja. Oke ya? Sekarang soal lampunya, lihat semua kabel ini. Ya ampun, ya ampun. LED di mana-mana. Sampai ke atas sana juga. Aduh, biarkan saja. Jangan main-main dengan apapun yang berhubungan dengan listrik ya, kalau semuanya berfungsi. Wah, ini keren. Seseorang memasang subwoofer tahan segala cuaca di bagasi. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Kelihatannya ini produk pabrik Chrysler. Aku belum pernah melihat itu. Itu cukup keren. Biasanya aku lihat subwoofer di sini. Oke, kait derek aku mau yang hitam. Oke, jadi hilangkan semua trim yang sudah pudar di mobil ini. Lampu belakang kita akan coba semprotan itu atau kita poles lampu belakangnya. Oke, biarkan antena radio CB di sini di samping. Mobil ini sudah dilengkapi karpet lantai. Ya, keren. Saya suka itu. Saya pikir begitu. Lepaskan penutup bensin ini. Kita akan mengecatnya karena warnanya sudah pudar dan kelihatan jelek. Stiker, pegangan pintu, semua itu harus dilepas. Dan sepertinya kamu sudah mulai mengerjakannya. Saya tahu ada banyak bulu anjing dan kotoran di sana, jadi sepertinya kamu sudah mulai membersihkannya. Saya hampir ingin bilang, lepas kursinya lalu cuci atau semprot dengan air bertekanan. Ya, saya rasa saya harus melakukan itu, karena sudah banyak pekerjaan yang dilakukan. Biarkan pegangan ini, kamu bisa melepas pegangan ini, jadi kita tidak perlu memilikinya. Ini seperti ada pegangan ganda di sini, dan pegangan di sini, tidak, dan pegangan di sini. Hapus semuanya, biarkan yang ini, singkirkan benda-benda ini. Oke, kita tidak menyimpan saklar di pegangan, dan kalau kita lakukan itu benar-benar masalah. Apa ini kabel speaker? Saya tidak tahu, lepaskan saja. Saya juga sedang mencoba mencari tahu itu. Perbesar di sini, singkirkan kabel ini di sini. Oke, cukup urai saja, potong, isolasi, lalu masukkan kembali ke sana. Oke, tidak ada alasan kabel ini harus ada di sini. Baik. Lalu masuk ke dalam, pergi ke pintu penumpang itu. Baik. Ada aksen biru di mana-mana. Apakah kamu punya panel untuk pintu itu? Ada? Tidak, aku sudah mencoba mencarinya, tapi tidak ketemu di mana-mana. Baiklah, mungkin nanti akan ketemu saat kamu membersihkan, mungkin juga tidak. Biarkan semua trim ini, oke? Tidak perlu dilepas sama sekali. Mungkin ditempel dengan double tape, biarkan saja. Ada sobekan di kursi yang bisa kamu jahit, oke? Lepas atapnya, lepas panel-panel ini, dan bersihkan bagian dalamnya. Apa ini? Buang saja. Ada kabel speaker di mana-mana, dan aku tidak tahu kenapa. Dan di sini juga. Cabut saja, singkirkan semuanya. Tidak ada alasan pintu ini punya kabel speaker tanpa speaker. Oke, pintunya bisa dilepas, jadi kabel-kabel itu disingkirkan saja, tapi apapun benda ini, biarkan saja. Saya tidak mau main-main dengan kabel yang masih terpasang. Ya, mungkin itu terhubung ke radio CB, oke, lalu kita akan. Mungkin memang paling baik kursinya dicopot saja, lalu dicuci pakai power washer. Oke, bersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah itu kita cek cairannya. Jadi kita bersihkan dulu secara menyeluruh, lalu kita cek rem, cek cairan, dan cek bagian mekanisnya. Oke, jadi itu saja dulu. Untuk sekarang saya serahkan ke kamu. Kamu sudah siap? Kalau ada yang menarik, rekam saja. Oke. Keren. Bicara ke kamera, bicara ke orang-orang, mereka suka kamu. Oke, jadi cukup ceritakan apa yang sedang kamu lakukan. Kalau kamu tidak mau tampil di kamera, arahkan kameranya ke depanmu dan jelaskan apa yang sedang kamu lakukan. Oke. Keren, baik, luar biasa, kerja bagus. Jadi pada Jeep Wrangler, panel pengemudi dilepas duluan, oke? Dan letaknya di sini dan di sini. Dan setelah itu, kamu akan melepas panel di sisimu setelah itu, oke? Dan bersihkan dengan cairan pembersih lemak, lalu gosok, dan mereka akan terlepas dengan cukup baik. Baiklah. Oke, ini gila. Jadi salah satu lampu depan ini saya amplas basah, dan yang satunya lagi tidak. Saya sebenarnya menggunakan semprotan yang Craig tunjukkan ke kalian tadi. Yang ini saya amplas basah, yang ini saya semprotkan sekarang untuk meratakannya. Saya memang menggunakan kompon pada keduanya. Tapi yang gila adalah, salah satunya saya amplas basah, yang satunya lagi hanya saya semprot.
Dan hasilnya benar-benar terlihat identik. Itu benar-benar gila. Wah, jadi Nacho benar-benar bekerja keras di Jeep ini. Dia sudah melepas kedua kursi depan, masih bau banget di sini, tapi tidak separah sebelumnya. Dia sudah membersihkan banyak bulu anjingnya, dan saat kursi-kursi ini dilepas, saya rasa dia akan membersihkan kursi-kursi ini selagi kursinya sudah dilepas. Dia akan membersihkannya habis-habisan dan mencoba menghilangkan bau apapun yang menempel di sana. Dan sudah banyak kemajuan yang terlihat. Keesokan harinya, Nacho membuat peningkatan luar biasa pada Wrangler ini. Nacho, kamu memang hebat. Kamu tahu, internet sangat menyukaimu. Wah, itu menjijikan. Hanya menggunakan shampoo. Kamu tidak menyiramnya dengan selang atau apapun. Hanya shampoo. Atau shampoo apa? Wah, sekarang baunya enak. Tapi itu tetap menjijikan dan tampilannya jauh lebih baik. Baiklah, ceritakan tentang bulu anjingnya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menghilangkan bulu anjing itu? Karena aku lihat kamu punya trik khusus. Jadi biasanya aku pakai roda karet. Roda karet. Pegang seperti ini. Ini biasanya untuk garis pinstripe. Dan saya biasanya suka mengikuti bagian dalamnya seperti itu. Atau saya cukup pasang kebor dan sangat-sangat pelan. Cukup ikuti saja dan siapkan vakum. Lalu, saat alat itu berputar, Ide bagus. Itu juga mencegah kamu menghirup bulu anjing. Saya pasti alergi saya bakal parah. Dan hasilnya, voila! Nacho, si anak ajaib Wonder Kid, dan kursinya terlihat luar biasa. Jeepnya juga lebih wangi. Banyak kabel di mana-mana. Jeep ini punya begitu banyak kabel. Bener-bener gila. Saya tidak suka lampu-lampu itu, dan kalau bisa dilepas, saya lebih suka. Tombol-tombol ini akan saya cat hitam saja pakai kuas. Oke, cat saja hitam. Saya suka bagian biru ini, sudah dihilangkan. Pegangan yang ada di sini kemana? Insetnya, yang ini. Saya penasaran apakah dia mengecat ini dengan warna hitam mengilap? tidak. Kamu pikir begitu, oke? Jadi cat ini dengan warna hitam menilap dan sapukan kuas di sini juga, oke? Dengan warna hitam juga di semuanya. Dan saya rasa itu akan membuat perbedaan besar. Bagaimana cara melepas ini? Apakah ini dicat atau hanya penutup? Sebenarnya itu adalah bagian yang saya butuhkan untuk melepasnya dari perahu. Sepertinya jangan tutup itu, saya tidak mau jari saya terjepit. Sepertinya itu penutup, saya tidak suka itu. Jadi jujur saja Nacho, saya tidak suka warna biru apapun, kecuali mungkin yang ini di sini. Tapi saya tidak suka warna biru lain di mobil ini. Jadi lepaskan semua barang ini, oke? Itu terlihat seperti penutup yang mungkin direkatkan, seperti menggunakan selotip 2 sisi. Saya penasaran, apakah itu memang direkatkan dengan selotip 2 sisi di sana? Saya tidak mau mengetuknya kalau memang itu pakai selotip 2 sisi dan memang begitu. Saya hanya ingin kamu tahu, jadi itu mungkin juga pakai selotip 2 sisi. Roller akan sangat cocok untuk ini, seperti roller microfiber kecil atau roller busa akan sangat pas. Ini bisa dilepas dan dicat hitam. Kerok dulu, lalu cat hitam. Ini biru mengilap yang bagus. Biarkan saja yang ini, oke? Tapi semua bagian yang pudar, saya hanya ingin dicat hitam, oke? Itu bisa dilepas dengan mudah, tinggal dibuka skrupnya di situ. Yang ini tidak bisa karena pakai double tape, jadi jangan dilepas. Jadi cukup pakai roller saja atau pakai kuas, oke? Terserah kamu. Saya serahkan ke kamu, mau pilih yang mana. Dan ini mungkin juga penutup double tape, jadi kamu tidak akan benar-benar bisa melepasnya. Aduh. Biarkan yang biru itu dulu, oke? Untuk sekarang. Nanti kita lihat di akhir seperti apa hasilnya. Dan aku perhatikan kamu sudah mulai melepas semua dekal bintang bergaya usang yang ada di sisi lain. Jadi yang hitam ini, yang hitam-hitam ini juga, oke? Dan kelihatannya bagus tanpa bintang-bintang itu. Aku jauh lebih suka seperti ini, jauh lebih baik. Dan sebenarnya aku tidak masalah dengan warna biru itu meskipun yang lain tidak biru. Jadi ya, kamu bisa biarkan yang itu. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Lalu nanti kita akan panasi ini dan menghidupkannya kembali di akhir, oke? Ini juga akan jadi hitam. Baiklah ya, lihat kan bagaimana warnanya memudar. Oke, jadi itu juga bisa dihitamkan. Tidak, kamu sudah oke. Gampang banget. Jadi kadang-kadang orang bisa terlalu berlebihan dengan Jeep mereka dan terlalu banyak menambahkan aksesori. Jadi untungnya saya menemukan tas ini terselip di sini dan di dalamnya ada trim tambahan untuk pintu itu. Jadi saya akan membiarkan bagian biru itu. Yang hijau tidak terlalu cocok. Saya mungkin akan lepas yang itu dan ada kabel di mana-mana untuk strip LED. Jadi kita akan melepas semua strip LED itu. Saya ingin Jeep yang sederhana, tidak berlebihan. Oke, saya tidak mau menjual proyek atau mainan seseorang atau sesuatu yang dikerjakan anak-anak yang asal-asalan mencoba memasang kabel.
Itu tidak bagus untuk dijual lagi. Jadi kita akan menyingkirkan semua ini. Saya akan menyingkirkan yang ini di sini dan semuanya akan hilang. Singkirkan semua itu, lalu sekali lagi. Semua kabel ini juga ingin saya keluarkan dari sini. Dan supaya makin sulit saja, kesulitannya setengah kabelnya melingkari roll bar, setengah lagi di bagian dalam. Jadi saya bahkan tidak bisa menyembunyikan semua ini, karena saya harus memotong sesuatu. Jadi ada sesuatu di dalam sana yang elektronik, karena di sini ada kabel listrik yang menuju ke sana. Saya akan mencolokkan ini ke USB atau stop kontak untuk melihat fungsinya nanti di video ini. Saya akan membiarkan kabel ini, dan saya sudah membuang semua strip LED serta menarik semua kabel dari belakang ke sini. Itu bahkan tidak terhubung ke apapun, hanya diselipkan di bawah sana, tidak terhubung ke apapun. Jadi semuanya sudah hilang. Dan bahkan ada lebih banyak kabel lagi di dalam kantong kabel ini, sepertinya. Lebih banyak kabel. Dan saya sebenarnya tidak suka grill Angry Eyes pada Jeep Wrangler, jadi saya mencari di Prime untuk melihat apa saja yang tersedia, dan ternyata tidak banyak yang lebih baik. Semuanya terlihat seperti itu, bahkan yang standar pun $145, $145, $146 hanya untuk mendapatkan grill yang tampak standar. Saya tidak tahu, mungkin saya pikir saya akan lepas saja ini dan mengecatnya, terima saja. Sepertinya tidak banyak pilihan grill pabrikan di sini. Baiklah, ayo kita mulai. $83 untuk mendapatkan grill pabrikan biasa. Saya penasaran, kalau saya pasang di marketplace, mungkin ada yang mau tukar grill pabrikan mereka dengan Angry Eyes. Ada lampu di mana-mana, dan terik matahari Florida benar-benar menghantam lampu-lampu itu. Semuanya terbuat dari plastik murahan, dan pertama-tama mereka cepat aus dan mudah pecah, tapi semuanya jadi menguning. Jadi awalnya kelihatan keren waktu baru, tapi setelah itu jadi kuning. Agak lucu, semua lampu ini sebenarnya terhubung ke sambungan kelistrikan trailer. Jadi saya harus pasang tutup itu setiap kali kamu mau lampu-lampu itu menyala. Saya rasa kamu sambungkan di sini dan kamu akan punya lampu rem dan lampu mundur. Mungkin menurut saya itu ide yang cukup keren. Saya tertarik dengan atap ini, jadi saya lepas penutupnya. Ini dia, tadi semuanya direkatkan dengan velcro, entah aksesoris Smithy Build apa. Ini pasti tenda. Jadi, saya akan menurunkan tenda ini dan memasangnya, lalu melihat apa saja yang diperlukan. Sekarang, saya sudah melepas tali untuk tangganya. Seharusnya tinggal sedikit dibentuk. Ini sekarang, dan ini. Saya rasa itu langkah pertama. Wow, itu terangkat! Saya memutar Jeep tanpa alasan. Wow, sangat mudah untuk membukanya. Itu saja, saya hanya melipatnya ke arahmu. Kamu tarik tangganya ke bawah, dan kita punya tenda. Tenda yang apek dan berjamur, tapi kita punya tenda. Wow, itu luar biasa di atas Jeep. Wow, itu sangat sederhana. Itu luar biasa. Itu sangat mudah. Itu hanya butuh waktu 30 detik. Dan kamu punya tenda di atas Jeepmu untuk berkemah di mana saja, dan tidak ada ular atau beruang yang bisa mencapaimu. Aku suka ini. Aku ingin menggunakannya di suatu tempat. Mungkin aku akan pergi ke konser atau sesuatu dan tidur di sini. Aku tahu kamu seharusnya menggantung makanan dan barang-barangmu. Apakah menurutmu itu memang fungsinya? Aku penasaran apakah itu untuk minuman juga. Minuman, ya, saluran pembuangan. Wah, itu keren. Jadi, Nacho sudah membuat banyak kemajuan pada Wrangler ini. Hampir semua stiker bintang yang rusak sudah dilepas. Ya, kecuali satu. Kecuali satu, semacamnya. Bisa dibilang begitu. Stiker bintang yang rusak ini sudah cukup membekas pada warna perak metalik. Sekarang saya ingin memberi Anda contoh antara yang bersih dan baru dibandingkan dengan yang usang dan tua. Wrangler ini baru saja datang dan sangat mirip dengan yang ini dalam banyak hal. Anda akan melihat pelapis fender bagian dalam bertuliskan sejak 1941. Dan kemudian pelapis fender bagian dalam bertuliskan sejak 1941. Lihat betapa bersih dan hitam mengkilap yang satu itu. Dan lihat betapa pudar milik kita. Juga pijakan samping yang bagus dan tidak berkarat, pijakan samping yang berkarat. Tapi lebih dari itu, jika Anda pergi ke belakang, bumper belakang ini dalam kondisi sangat baik. Permukaannya bertekstur. Anda akan mulai melihat ada karat di sini. Tapi kalau Anda lihat betapa bersihnya ini dibandingkan dengan milik kita, sekarang milik kita sudah pudar karena matahari, rusak, sudah mulai berkarat, terlihat tua dan secara umum buruk. Jadi ingat seperti apa tampilannya sekarang. Kita punya fender yang bersih dan mengilap dibandingkan dengan fender yang kusam dan pudar. Saya ingin Jeep kita nanti terlihat mendekati Jeep ini setelah selesai, dan Nacho, saya rasa itu bisa terjadi. Saat kita selesai nanti, ingat seperti apa tampilannya sekarang, karena akan ada perbedaan besar setelah selesai.
Salah satu bagian menyenangkan dari pekerjaan saya adalah bertemu dengan orang-orang yang benar-benar pernah menonton 1 atau 2 video saya. Jeep ini sudah muncul sebelumnya di video ini. Kami sedang menangani titip jual Wrangler miliknya. Jadi bagian tersulit dari pekerjaan yang saya nikmati adalah mengubah sesuatu yang sangat pribadi bagi seseorang menjadi kendaraan yang bisa diterima secara universal. Sesuatu yang menarik bagi banyak orang. Jadi Chris, ini cukup spesifik untukmu. Ini semacam kendaraan yang penuh makna dan punya arti tersendiri, termasuk yang satu ini. Jadi bisakah kamu ceritakan apa itu stiker Guam? Sebenarnya ini cerita yang agak lucu. Jadi dulu saya di militer dan saya pernah bertugas di Guam. Saya bertugas di sana selama 3 tahun dan saya membeli Jeep di sana. Lalu saya membayar untuk mengirimkannya kembali ke sini. Masih baru. Benar? Masih baru, jadi hanya satu pemilik. Jadi ya, secara realistis, Jeep itu sebenarnya sudah pernah berada di belahan dunia lain. Wow. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat istimewa dari Wrangler ini. Jadi lihat ini, kita ke sini. Jadi Logan ini punya mesin yang sama seperti Wranglermu. Tapi ini pakai Pro Charger yang sudah dimodifikasi. Mereka menyebutnya Pro Charger atau Supercharger? Supercharger. Supercharger. Jadi ini adalah Supercharger yang terhubung ke mesin yang sama seperti di Wranglermu. Dan mereka memasang tuner untuk menyetel mesin ini di kendaraan ini. Jadi berapa tenaga yang dihasilkan? Sebenarnya tenaganya 100 horsepower. 100 horsepower dari situ? Ya, wah. Apakah ada suara khas Superchargernya? Saya dapat sedikit suara itu. Saat gas dilepas, terdengar sedikit suara brrrr. Ya, jadi seperti yang saya bilang ke kamu sebelumnya, Supercharger itu sebenarnya tidak selalu membuat harganya jadi lebih mahal. Itu membuatnya lebih diminati. Jadi kalau orang membandingkan Jeep ini dengan yang satunya lagi, misalnya Jeep hitam di jalan sana yang pakai Pro Charger, mereka akan memilih yang ini daripada yang itu. Jadi itu membuatnya lebih diminati, yang pada dasarnya berarti kita bisa meminta harga sedikit lebih tinggi. Kita bisa tetap di harga tertinggi di pasar, karena kita punya beberapa aksesori tambahan. Push bar-nya mirip dengan yang ada di Jeep saya yang sedang kita kerjakan sekarang. Saya sarankan tetap mempertahankan winch di sini. Sekali lagi kita bicara soal aksesori yang membuat mobil ini lebih mudah dijual. Bukan berarti seseorang akan atau tidak akan membelinya jika tidak ada winch. Tapi kalau ada winch, mereka akan melihat dan berkata, oke, sudah ada winchnya. Saya tidak perlu beli lagi. Saya lebih suka yang ini daripada yang tidak ada winchnya. Sekarang hal yang tidak saya sukai dari pekerjaan saya adalah memberitahu Anda bahwa saya harus melepas ini. Saya mengerti. Baiklah, jadi LHV harus dilepas. Apa yang tertulis di situ? Itu Hava Adai. Sebenarnya itu adalah ucapan halo dari Guam. Serius. Jadi seperti di Hawaii, mereka bilang aloha. Di sana mereka bilang Hava Adai. Itu dari Guam. Ini adalah Craig. Keren juga. Saya kira itu gaya hidup setengah hari. Saya suka itu. Jadi ini akan dilepas, ini juga akan dilepas, Hava Adai akan dilepas, saya akan ambil itu. Sayangnya gagal jalan. Sepertinya kap mobilmu pernah dicat. Apa memang pernah dicat? Iya, pernah. Kapnya agak pudar kena matahari. Jadi mereka cuma cat ulang dengan cepat. Oke, jadi mereka pakai mesin amplas DA di seluruh kapnya. Aku bisa lihat bekas amplas DA di catnya. Baiklah, lampunya tetap dipasang, biarkan antenanya, itu bikin mobilnya jadi lebih keren. Kita sudah bahas kalau fender flare dan pelindung lubang rodanya sama seperti punyaku. Dan punyamu kondisinya lebih bagus. Aku akan menjaga semua itu tetap bersih, membersihkan velgmu, membersihkan banmu. Ambil itu. Ada beberapa lampu kolong di bawah sana untukmu. Karen, kita pakai saklar? Ya, sekarang kamu sudah di Angkatan Laut. Apa kamu akan sedih kalau harus melepas itu? Itu akan lepas saat. Kita sudah siap saat waktunya tiba. Oke, tidak masalah. Oke, itu akan dipasang di sisi lain. Kamu punya knalpot ganda. Ini akan jadi sangat-sangat keren. Dan benar-benar keren untuk semua orang. Menarik semua orang dengan aksesori yang keren. Sekarang salah satu hal yang saya suka dari Wrangler ini adalah sarung jok. Dan Logan, ini pakai transmisi manual. Kamu hampir tidak pernah melihat ini dengan transmisi 6 percepatan. Wrangler adalah salah satu dari sedikit kendaraan yang masih menggunakan transmisi manual. Jadi kita punya transmisi manual yang sekali lagi, untuk orang yang mencari 6 percepatan, ini pasti akan sangat menarik bagi mereka. Saya suka panel instrumennya, tidak berlebihan. Panel instrumennya terlihat rapi dan sesuai dengan temanya. Bisakah kamu tetap mempertahankan radio CB dan pegangan ini? Kamu nggak masalah dengan itu? Bagus. Seperti ada komputer di situ. Ya, itu keren banget. Aksesori seperti itu menarik untuk semua orang. Aku pasti akan membiarkan lift kit dan insertnya tetap ada, lalu kita hanya akan melepas stiker-stikernya saja. Jadi kamu membuatnya cukup sederhana untuk kami. Ini Jeep yang keren banget dan nggak berlebihan. Aku rasa ini bakal laku keras. Udah berapa mil jaraknya? 85.000 dan ini tahun 2011.
Udah cukup banyak ya kan? Tahun 2011 pakai mesin 3,8, tahun 2012 pakai 3,6. Jadi kalau ada yang berminat, mobil ini sudah terdaftar di situs kami www.flying-wheels.com. Kalau mau cek sendiri, silahkan. Kami akan pasang iklannya. Kami juga bisa kirim ke seluruh negeri. Kalau ada yang mau, kami bisa bantu atur pengiriman dan langsung kirim ke rumah Anda. Jadi menurut saya ini keren dan cukup cocok untuk Jeep kita, video Jeep yang sedang kita buat sekarang. Satu lagi, Wrangler dijual untuk seseorang yang menonton video kami. Jadi kalau ada yang mau, silahkan. Ini pakai velg 17 inci dengan ban 35 inci, lift kit 2,5 inci. Tapi kelihatannya seperti lift kit 3,5 inci. Dan ini juga pakai soft top premium, bahannya kanvas, bukan vinil. Jadi itu juga sudah ada. Dan saya pikir, apakah ada sunshade juga? Ya, ada sunshade juga. Ya, jadi di sini ada sunshade, jadi meskipun ini dibuka, kamu tetap punya sunshade di sini, supaya nggak langsung kena sinar matahari. Keren. Apakah ada Bluetooth? Tidak ada Bluetooth. Jadi kamu harus pakai kabel aux, atau ada banyak sekali pilihan upgrade radio yang saya heran belum ada yang mensponsori video kita. Jadi cek saja di www.flyingwheels.com. Mobil ini punya power lock dan juga power window. Jadi ini adalah model Sport Plus. Kamu bisa lihat ada knalpot ganda di belakang. Mobil ini juga sudah pakai knalpot Magnaflow. Saya suka melakukan ini karena bisa bikin banyak orang kesal. Jadi fender flare, dan plastik-plastik di Jeep Wrangler memang terkenal gampang pudar warnanya. Jadi kalau kamu lihat di sini, betapa pudarnya semua plastik ini. Bukan grillnya, tapi betapa pudarnya semua plastik ini. Dan handle pintunya, kita akan mengembalikan warnanya dengan cara yang agak tidak biasa hari ini. Dengan api. Sebelum, sesudah. Hari berikutnya, jadi ini hari berikutnya. Dan mari kita lihat Jeep ini. Jadi saat kamu pergi, Nacho, aku sudah memanasi fendernya pakai obor. Jangan pakai obor tanpa aku. Oke, lain kali aku lakukan bersamamu. Kita punya Jeep, tapi untuk sekarang biar aku yang melakukannya. Dan satu hal lagi yang aku lakukan, mobil ini baunya benar-benar seperti anjing. Oke, jadi aku pakai ozonatorku dan aku taruh di dalam semalam. Ozonator itu, aku mungkin salah ngomong, tapi itu seperti O3, bukan O2. Jadi kamu tahu, oksigen itu O2. Ozonator itu seperti O3. Jadi dia mengambil, ini memang salah cara aku jelaskan, tapi idenya benar. Alat itu mengambil semua udara ke dalam ozonator, lalu menambahkan bagian ketiga dari oksigen. Itu membuat O3, lalu mengeluarkannya. Jadi pada dasarnya alat itu membunuh semua yang ada di dalam mobil. Jadi alat itu menyedot semuanya, terjadi reaksi kimia, membunuhnya, lalu mengeluarkannya. Dan sekarang mobilnya jadi berbau segar, tidak lagi bau seperti anjing. Kemarin saya mengendarainya ke Home Depot, dan itu benar-benar membuat alergi saya kambuh. Atapnya masih cukup menjijikan. Jadi lepas panel atap ini, lalu semprotkan cairan pembersih minyak dan bilas, lalu jemur di bawah matahari. Oke. Kursi ini, saya rasa kita punya benang pancing kan? Dan jarum. Saya rasa saya sudah membelinya. Jahit bagian itu di situ, oke? Lalu semprot semua bagian dengan udara. Dan apa yang kamu lakukan untuk mengamankan pegangan pintu itu? Saya pasang alat pengukur gelembungnya. Bagus. Oke, soalnya itu jatuh lagi kemarin. Aku rasa bagian dalamnya mungkin sudah cukup oke. Aku sudah siapkan sampo. Apa kamu sudah membersihkan kursinya dengan sampo? Ya, oke. Baiklah. Mungkin bersihkan lagi dengan sampo satu kali lagi karena kelihatannya masih kotor banget. Lalu bersihkan seluruh plafon dari minyak ya, terutama di sudut-sudut dan semua bagian. Jadi semoga itu juga bisa menghilangkan banyak bau. Sekarang kita lanjut ke karat dan cat ya. Kamu sudah coba lepas ini tapi nggak bisa kan? Itu baut yang di situ kan? Saya hampir bilang potong saja pakai gerinda. Lepas saja baut itu. Lalu kita bisa pukul ini dengan palu besar sampai rata. Semuanya memang bengkok kan? Waduh, mungkin itu bisa saya jual juga. Dan biarkan saja bempernya tetap terpasang. Maksud saya, ini memang miring. Jadi kalau orang lihat, mereka pasti bilang, ini miring. Saya nggak tahu, pasti saja ada yang mengeluh soal itu. Tapi kalau bempernya hilang dan nggak terpasang, mereka nggak akan mengeluh. Kadang-kadang nggak ada bempernya itu lebih baik daripada ada tapi bengkok. Jadi aku hampir bilang, pakai saja gerinda dan potong baut itu. Soalnya udah dol kan? Apa yang ada di dalamnya? Ada mur di dalamnya. Enggak, itu kayak nempel. Itu menempel pada bumper. Oke. Baiklah.
Ya, ambil mata potong dan potong saja kalau bisa. Baiklah. Kalau terpaksa, aku akan ambil gergaji reciprocating dan potong tepat di bawahnya. Baiklah, setelah ini selesai, mari kita buka yang ini di sini. Jadi buka itu dan buka yang satunya. Mari kita buka kap mesinnya. Sebenarnya sebelum aku buka kap mesin, aku akan tunjukkan ini dulu ke kamu. Mereka langsung keluar begitu saja. Oke, jadi aku cuma mau ini dicat hitam. Catnya mungkin akan retak. Ya, lihat kan catnya mulai retak. Jadi kamu mungkin harus mengamplasnya dulu. Baiklah. Lalu cat dengan warna hitam mengilap atau sebenarnya pelapis bak truk akan lebih bagus. Nanti aku tunjukkan maksudku dengan pelapis bak truk. Sekarang ayo kita angkat ini. Jadi grill ini sangat mudah dilepas. Obeng pipi untuk klip-klip ini. Oke. Ada sekitar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu angkat pinnya, push pinnya. Lalu kamu lepas klip penahannya. Oke, jangan sampai hilang. Setelah itu, grillnya akan ditarik ke depan dan diangkat ke atas. Baik, kamu harus melepas ini di bagian belakang. Lampu indikator ini terpasang di grill ini. Oke, setelah ini dilepas, aku ingin permukaannya diamplas ringan dengan tangan dan dicuci. Oke, setelah dicuci, kita akan mengecatnya. Dan aku akan tunjukkan bagian mana yang ingin aku cat sebentar lagi. Setelah ini dilepas, lakukan hal yang sama. Diamplas dengan tangan. Aku tidak mau pakai amplas 80 atau 120. Aku tidak mau yang terlalu kasar. Pakai amplas 320 atau 220 juga sudah cukup. Cukup digosok semua, bersihkan. Oke, kamu harus mencuci semuanya setelah diamplas. Ini adalah cairan ajaibnya, oke? Ini adalah pelapis bak truk. Hati-hati memilih pelapis bak truk yang kamu gunakan. Itu semua tergantung selera pribadi. Kita akan menyemprot tipis karena ini meninggalkan lapisan, oke? Kita akan menyemprot tipis semuanya, grill, bumper, pijakan samping, oke? Dengan ini. Hasilnya tidak benar-benar doff, tapi juga tidak mengkilap. Ini akan memberikan hasil akhir satin bertekstur yang bagus pada semuanya. Dan kamu akan melihat ini memang sudah punya tekstur sama seperti roll bar-nya. Semuanya akan terasa sama seperti roll bar. Aku sebenarnya bisa pakai ini di fender juga kalau kamu mau, seperti yang pernah aku lakukan sebelumnya dengan menutup bagian fender pakai isolasi. Tapi yang terjadi kadang-kadang kalau tidak dipersiapkan dengan benar, lapisan ini bisa terkelupas dari fender kamu. Jadi banyak orang bilang, "Hey, aku akan mengecatnya." Sebenarnya lebih baik kamu mengecatnya dengan cat satin daripada menggunakan pelapis bak truk, karena pelapis bak truk itu akan mengelupas seiring waktu. Oke, jadi bukan di fender. Itu akan di bumper, grill, pijakan samping, dan bumper belakang. Oke, kamu juga bisa melepas klip itu di kap mesin di sini dan di sini. Lalu pin dorong untuk stopper karet dilepas. Amplas, cuci, lalu cat dengan ini di atas selembar kardus. Oke, jadi produk ini akan cukup untuk banyak bagian di Jeep ini. Ini akan sangat mengubah tampilan Jeep. Jadi kita kembali ke Jeep dan saya benar-benar suka pelapis bak truk. Teksturnya ini, kamu bahkan menelpon saya untuk bilang betapa kamu suka teksturnya. Kelihatannya bagus sekali, saya suka. Dan semua bagian hitam jadi hidup lagi. Bahkan rangkanya kelihatan luar biasa. Dan pijakan samping juga kamu cat pakai roller kan? Iya. Dan grillnya juga jauh lebih bagus. Jeepnya kelihatan luar biasa. Kamu mau ngapain di sini? Jadi saya akan menggunakan gerinda sudut. Ya, mungkin dari atas. Saya mungkin akan perlahan-lahan menggerindanya sampai bagian ini hilang. Oke. Jadi saya bisa membersihkan semuanya. Ya, menurut saya itu ide yang bagus. Kelihatannya sangat bagus. Lalu ya, kamu gulung bagian atasnya dan kamu akan mengecatnya. Kelihatannya keren, terima kasih banyak. Jadi Nacho sedang, anginnya enak sekali. Nacho hampir selesai dengan Jeepnya. Dia sudah memasang penutup gagang pintu. Menurut saya itu terlihat bagus, hitam satin. Dan apa yang kamu lakukan untuk rodanya? Karena tadi saya bilang roda terakhir. Tapi apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan semua karat itu? Saya menggunakan yang bagus. Jadi saya senang, itu berguna dan itu berhasil, ya. Bagus. Baiklah, jadi apakah kita sudah siap untuk menawarkannya untuk dijual? Bagaimana kamu melepas palang depan itu? Ini tinggi sekali. Bagus. Rinda sudutnya berfungsi, ya? Oke, keren. Jadi saya hanya mengikis bagian atasnya. Sempurna, dan itu langsung terlepas. Bagus. Jadi sekarang saya punya Jeep dengan lift kit Rough Country 2,5 inci, ban 35 inci velg aftermarket, tenda, roll bar, dan banyak aksesori lainnya. $8.500. $8.500. Itu luar biasa. Mungkin ada sekitar $3.000 sampai $4.000 aksesori hanya di Jeep ini saja.
Jadi, Jeepnya sudah selesai dan benar-benar menjadi kendaraan yang berbeda dari saat pertama kali kami membelinya. Kami melepas banyak hal tapi tetap mempertahankan beberapa bagian agar tetap terasa personal, unik, dan berbeda. Sekarang, saya sudah mengiklankan tenda dan dragnya secara online. Saya belum menerima tawaran apapun atau bahkan pesan. Jadi mungkin saya akan menjualnya bersama Jeep jika itu membuatnya lebih bernilai, lebih menarik. Tapi sejujurnya, saya juga tidak tahu apakah itu menambah nilainya $500 atau lebih baik saya lepas dan simpan sendiri seharga $500. Saya sendiri kurang yakin. Tapi semua bintangnya sudah hilang dan banyak bagian biru yang jadi hitam lagi. Jadi kami melapisi bumper dan grill dengan pelapis bak truk. Kami melepas sebanyak mungkin bintang, kecuali yang satu ini. Yang satu ini nyangkut, dan menurut saya malah terlihat oke di situ. Semua bagian biru di Jeep dicat hitam. Kami menghidupkan kembali warna hitam di sini. Saya meninggalkan beberapa aksen biru agar sedikit menonjol, tapi pegangan pintu biru sudah diganti dan dicat hitam, dan kami masih menyisakan sedikit warna biru di sini. Sebenarnya saya seharusnya melepas ini karena tidak cocok dengan yang lain, tapi tetap kami biarkan, dan kami juga mencuci joknya. Kami menghilangkan bau di seluruh bagian, membersihkan semua bulu anjing, dan bahkan mengecat pegangan pintu ini yang sebelumnya sangat coklat dan kotor. Jadi kami cat itu hitam dan juga pijakannya hitam. Untuk rodanya kami menggunakan pencuci asam dan hasilnya cukup bagus. Mobil ini sudah pakai ban Ridge Grappler yang benar-benar baru. Lalu roof rack-nya juga itu aksesori yang harganya hampir $2.000. Bumper aftermarket-nya juga sudah bersih lagi. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk lampu belakangnya. Memang belum sempurna. Ini adalah lampu belakang aftermarket yang murah tapi jelas terlihat lebih baik dari sebelumnya. Lalu kami juga memperbaiki bagian ini di sini. Mud flap ini sekarang terlihat jauh lebih baik. Dan kami juga sudah merapikan banyak kabel serta menghilangkan semua aksesori dan hal-hal aneh dari Jeep ini. Lalu membersihkan atapnya. Sekarang saya sendiri sudah mengendarai Jeep ini. Mobilnya berjalan dengan baik. Pergantian giginya mulus, mesinnya juga halus, tidak ada suara berisik. Dan lampu depannya jelas sudah dibersihkan. Sekarang saya membayar $7.500 untuk Jeep ini. Totalnya sekarang sekitar $8.000 dengan biaya tenaga kerja. Saya rasa kita punya Jeep tahun 2015 dengan jarak tempuh 156.000 mil. Apakah kita punya Jeep seharga $12.000? Menurut saya dengan atap keras Freedom Roof. Saya akan bilang itu mungkin Jeep seharga $12.000. Saya rasa saya akan memasangnya di situs web saya seharga $13.000. Ini tahun 2015. Kita akan pasang harganya $13.000. Lihat saja bagaimana hasilnya. Selalu buat spesial YouTube kalau ada yang tertarik dengan barang ini, 11.500 sebenarnya akan sangat-sangat laku. Kamu tahu? 11. Kalau ada yang mau beli lewat YouTube dan mendukung channel kami, kita akan sangat diuntungkan. Kamu bisa dapat penawaran bagus untuk Wrangler 2015. Kami akan menjualnya seharga $11.000. $11.000 di www.flyingwheels, www.flyingwheels.com. Sekarang saya akan mengambil foto dari setiap sudutnya. Sekali lagi kamu bisa lihat bagaimana sinar matahari di sini mengenai sudut Jeep. Jadi saya akan mengambil foto di sini. Lalu saya akan memutar Jeepnya, mengambil foto lagi. Di sisi lain, daftarkan di marketplace dan pasang di situs web kami untuk dijual. Dan kita akan mendapatkan keuntungan besar. Jadi misalnya kita memilikinya seharga $8.500. Kalau saya jual seharga $12.500. Kita mendapatkan $4.000. $4.000 dari proyek yang menyenangkan. Jadi itu margin keuntungan yang bagus-bagus di sebuah Wrangler. Ini adalah kendaraan Barrett Jackson. Kami membelinya selama minggu itu bersama dengan Range Rover saya. Jadi meskipun kami pulang dengan tangan kosong dari Barrett Jackson, kami tetap membeli 2 atau 3 kendaraan pada minggu itu. Sebuah Escalade ini, dan sebuah Range Rover. Jadi 3 kendaraan. Jadi kita masih akan punya kendaraan Escalade dan Range Rover. Kami harus mengganti suspensi di Range Rover dan Escalade. Segala macam pekerjaan pada Escalade model bodi baru termurah yang pernah saya beli. Banyak pekerjaan. Jadi itu juga akan jadi video. Jadi terima kasih sudah menonton. Saya sangat menghargai dukungannya. Selalu. Saya membaca komentar, jadi beritahu saya apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Salam untuk Nacho, karena dia benar-benar luar biasa. Saya tidak bisa melakukan semua ini tanpa dia. Jadi, keren melihat bagaimana bisnis ini berkembang. Saya juga sebenarnya merekrut seorang manajer, karena saya sudah mengambil terlalu banyak peran. Saya tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saya tidak bisa memperbaiki hal ini. Dan mengurus operasional di belakang layar, menjawab telepon, menunjukkan mobil, dan menindaklanjuti prospek. Terlalu banyak hal yang harus saya tangani. Jadi kamu sedang melihat bagaimana bisnis ini berkembang lagi di Florida. Tentu saja, ingat saya bilang, pertumbuhan kecil dan stabil, pertumbuhan yang pelan tapi stabil, itulah yang sedang terjadi, dan itu terjadi karena kebutuhan. Jadi terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi. Adios.